manajemen kualitas air pada kegiatan budidaya air tawar, lepayo, dan air laut. Sebelum kita melangkah ke materi ini, saya ingin merecall dulu perbedaan-perbedaan parameter kualitas air ini, khususnya ketika kita bicara air tawar, air payo, dan air laut. Khususnya lagi apabila di dalam budidaya ini kita merekayasa sedemikian rupa sehingga ada spesies-spesies atau komoditas-komoditas yang kita rekayasa dalam tanda kutip sehingga bisa hidup di kondisi yang sebenarnya bukan habitatnya, ya. Jadi misalnya ikan-ikan kakap itu, kalau Anda baca bagaimana aktivitas budidayanya, ikan kakap itu memang dipelihara di laut, tetapi untuk memudahkan kontrol, maka di masa-masa awal dari benih dia dipelihara di air tawar. Jadi dia biasa dipelihara di air tawar, malah mungkin di dalam kolam-kolam yang terkontrol, pakai bak-bak terkontrol. Kemudian karena kemampuan adaptasinya yang tinggi, maka ikan-ikan itu kemudian dipelihara, dibawa pengawasan yang ketat, dikasih pelet, kualitas airnya dijaga dengan tidak terlalu susah karena dalam bak-bak terkontrol. Kemudian nanti menjelang panen, barulah ikan itu dipelihara di laut. Dipelihara beberapa lama, ya mungkin jauh lebih singkat periodenya daripada dipelihara di air tawar. Kemudian setelah itu dia akan dipanen dan hasilnya ternyata bisa lebih menguntungkan, karena kalau kita memeliharanya langsung di laut, itu kontrolnya sangat-sangat lebih sulit. Nah, kita juga misalnya melihat budidaya ikan bandeng itu bisa dilaksanakan juga di kolam-kolam air tawar. Nah, sebaliknya misalnya ikan-ikan mas, ikan-ikan nila itu justru banyak yang dipelihara di kolam-kolam air payo dan kolam-kolam atau di laut, ya. Jadi di Pantura, pantai utara Pulau Jawa itu zaman dulu mengalami booming atau sukses dengan tambak-tambak udangnya. Kemudian setelah mengalami serangan Vibrio, banyak di antara kolam-kolam itu, tambak-tambak itu kemudian yang terbengkalai dan ditinggalkan. Nah, sekarang ada upaya-upaya pemanfaatan dengan memanfaatkan tambak-tambak yang tadinya digunakan sebagai tambak udang untuk memelihara ikan air tawar, yaitu ikan mas dan ikan nila. Dan kelihatannya itu mendapat sambutan konsumen karena budidaya ikan emas, ikan mas di tambak-tambak air payo itu ternyata menghasilkan tekstur daging yang lebih padat, sehingga rasanya lebih enak dibanding ikan mas yang dihasilkan dari kolam-kolam air tawar. Nah, itu banyak restoran-restoran di Pantura itu memasarkan menu-menu ikan air tawar yang dipelihara dari tambak-tambak air payo yang tadinya ditinggalkan dan terbengkalai karena masalah penyakit pada udang. Nah, saya akan putarkan dulu beberapa pengantar. Nah, kurang lebih 150 tahun yang lalu, Claude Bernard, seorang ilmuwan Prancis, mengatakan bahwa stabilitas kondisi internal organisme merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidupnya. Nah,
Cannon pada tahun 1929 mengusulkan suatu istilah untuk stabilitas kondisi internal yang telah dinyatakan oleh Claude Bernard itu, yaitu istilah homeostasis. Nah, apabila kita ingin menggambarkan homeostasis secara simpel, maka kita bisa menggambarkan sebuah batu yang terdapat di atas sebuah bukit. Nah, kondisi batu tetap berada di sini tanpa terguling dari atas bukit ini, itu adalah kondisi homeostasis. Nah, ketika kemudian terjadi stres dari lingkungan, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan yang dapat digambarkan akan mendorong batu ini bergeser dari puncaknya sehingga dia akan menggelinding ke sini, maka ada suatu respons yang diberikan oleh organisme atau hewan untuk mempertahankan kondisi homeostasis ini. Nah, untuk respons ini ada yang menyebutnya sebagai adaptasi fisiologis. Namun Horst 1966 mengajukan suatu istilah untuk menggambarkan atau menamakan respons yang dilakukan oleh organisme atau hewan untuk mempertahankan kondisi homeostasisnya. Nah, istilah yang diajukan adalah kompensasi. Untuk menghasilkan kemampuan untuk melakukan kompensasi itu, organisme memiliki beberapa cara. Ada cara yang dilakukan melalui adaptasi, ada cara yang dilakukan melalui proses yang disebut aklimatisasi. Nah, di sini kita akan menyampaikan perbedaan aklimatisasi dan adaptasi. Aklimatisasi itu hanya melibatkan satu generasi atau berlangsung selama periode ontogeni hewan, mulai dari lahir sampai mati. Sedangkan adaptasi melibatkan sejumlah besar generasi yang berurutan. Jadi adaptasi di sini lebih memberikan kesan dekat kepada istilah evolusi Darwin, di mana hewan-hewan beradaptasi untuk mempertahankan survivalnya. Kemudian aklimatisasi sifatnya reversible. Jadi maksudnya ketika suatu organisme terlatih untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap suatu kondisi tertentu, maka dia bisa dikembalikan ke kondisi awal. Misalnya kalau ada ikan yang diadaptasikan hidup di daerah yang bukan habitatnya, misalnya dari air tawar pindah ke air laut, suatu saat kalau dipindahkan dari air laut ke air tawar, dia bisa kembali memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi air tawar. Sementara adaptasi sifatnya irreversible. Jadi kalau misalnya hewan sudah melakukan suatu adaptasi pada kondisi tertentu, misalnya kita ingat teori-teori Darwin tentang perubahan-perubahan pilihan makanan pada burung dengan evolusi, dengan adaptasi, perubahan bentuk paruh dan lain-lain, maka itu tidak akan kembali atau tidak akan bisa kembali ke kondisi seperti kondisi nenek moyangnya sebelum terjadi adaptasi. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, aklimatisasi tidak diturun-temurunkan atau tidak diwariskan. Artinya, ketika suatu kemampuan dimiliki oleh suatu generasi, maka itu tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Sementara adaptasi sifatnya diturun-temurunkan atau diwariskan atau herediter. Nah, kemudian selain istilah aklimatisasi, kita juga mengenal istilah aklimasi. Apa perbedaannya? Aklimatisasi melibatkan banyak faktor lingkungan yang bersifat alami, sedangkan aklimasi melibatkan hanya satu atau dua faktor saja. Kemudian yang kedua, aklimatisasi terjadinya di alam, aklimasi
terjadinya dalam lingkungan yang terkontrol di laboratorium. Nah, ini adalah ilustrasi dari aklimasi. Di sini kita melihat bahwa dalam suatu kegiatan penebaran benih ikan endemik di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia, kita melihat ini ada kantong-kantong ikan yang diletakkan di atas permukaan kolam atau di atas permukaan sungai. Kalau ini sungai, tempat ikan itu akan ditebar. Nah, di sini kantong-kantong yang berisi ikan diletakkan di atas kolam sehingga terjadi penyesuaian suhu. Jika misalnya di kantong kondisinya lebih panas, maka akan terjadi pelepasan kalor dari dalam kantong plastik ke air yang ada di luar, sehingga setelah beberapa waktu temperatur di dalam kantong dengan temperatur di luar kantong akan sama. Nah, ini untuk menjelaskan contoh yang tadi. Apabila kantong plastik yang berisi ikan direndam di dalam kolam yang akan menjadi tempat atau habitat baru dari ikan ini, maka akan terjadi penyesuaian suhu, di mana jika kalor atau panas atau temperatur di dalam kantong lebih tinggi, maka kalor akan berpindah ke perairan. Sebaliknya, kalau kalor di kolam lebih tinggi daripada air di dalam kantong, maka kalor atau panas akan berpindah dari luar kantong masuk ke dalam kantong, sehingga dalam beberapa waktu kemudian suhu antara di luar kantong dan di dalam kantong akan sama. Itulah contoh aklimasi, di mana hanya satu parameter kualitas air yang dicocokkan atau disesuaikan, yaitu temperatur. Nah, ini adalah contoh dari aklimatisasi. Jadi jika kantong yang berisi ikan dari pembenihan ini, misalnya kita gunting atasnya, kemudian pelan-pelan kita masukkan air dari kolam masuk ke dalam kantong, maka terjadi penyesuaian antara beberapa parameter kualitas air yang terdapat di dalam kantong dengan di luar kantong. Jadi ini akan menyebabkan selain persamaan suhu, maka akan ada persamaan kandungan DO, misalnya disolve oksigen, akan terjadi persamaan pH, akan terjadi persamaan karakteristik atau parameter kualitas air yang lain seperti alkalinitas, kesadahan, kandungan bahan-bahan terlarut dan sebagainya. Nah, karena ini melibatkan semua parameter kualitas air yang ada, tidak terbatas hanya pada temperatur seperti tadi, maka itu adalah aklimatisasi. Jadi perbedaannya sederhana, satu hanya melibatkan parameter kualitas air yang terdiri dari satu atau dua saja, itu yang disebut dengan aklimasi, sementara aklimatisasi melibatkan banyak parameter kualitas air. Nah, ini misalnya aklimatisasi yang kadang dilakukan di kolam-kolam pembesaran ikan, di mana kantong-kantong yang berisi ikan dan air yang berasal dari pembenihan itu kemudian kita pindahkan isinya ke dalam ember, sehingga di ember ini terdapat air yang tadinya berasal dari pembenihan kemudian ditambah dengan ikan. Nah, kemudian kantong-kantong plastik tadi diisi dengan air yang berasal dari air kolam calon tempat ikan dibudidaya. Kemudian diisi air, kemudian dibuat suatu lubang sehingga air dari kolam ini akan menetes secara pelan-pelan ke dalam ember yang berisi air dari pembenihan itu. Jadi demikian seterusnya sampai kemudian air dari kolam yang kita masukkan di dalam plastik atau kantong dari pembenihan tadi ini semuanya habis di sini. Kemudian setelah habis kita bisa isi ulang. Kemudian kalau di ember terjadi
kelebihan air bisa kita buang dengan timba, sehingga lama-kelamaan dalam waktu mungkin 4, 5, 6 jam, semua air yang berasal dari pembenihan ini akan tergantikan oleh air dari kolam calon tempat ikan dibudidayakan. Sehingga ini juga teknik aklimatisasi yang biasa dilakukan untuk kegiatan pembesaran ikan. Kita menggambarkan sebuah batu di atas gunung begini. Nah, kondisi batu yang berada di atas gunung ini, inilah kondisi yang disebut sebagai steady state atau kondisi yang homeostasis ya. Nah, ini. Jadi ini adalah kondisi homeostasis seperti yang kita gambarkan, bahwa mau puasa atau tidak puasa, kandungan glukosa darah tetap sama. Ikan misalnya, tekanan osmotik di dalam cairan intraselnya itu berada pada tekanan tertentu dan tidak akan berubah, ya. Nah, ketika kemudian terjadi suatu hal yang membuat keseimbangan itu diganggu, ya, misalnya kita sebut saja di sini ada stres atau tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari lingkungan. Seperti yang kita ceritakan tadi, ikan nila yang kita tahu adalah ikan yang hidupnya di air tawar, tiba-tiba dipindahkan ke tambak. Ya, dimana kita tahu bahwa tambak-tambak udang itu adalah percampuran antara air tawar dengan air laut, sehingga salinitasnya ya katakanlah antara 0 dengan 30, sebutlah misalnya 15. Nah, ketika misalnya tekanan osmotik ikan dari lingkungan itu mengalami perubahan, ya, kita gambarkan misalnya ikan nilanya ini, ya, yang kemudian cairan intraselnya misalnya mempunyai konsentrasi atau tekanan osmotik tertentu, kemudian dia dipindahkan ke lingkungan air payau dengan salinitas misalnya 15 ppt, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kondisi, ya, katakanlah di sini tekanan osmotiknya 5, kemudian dia berada di tekanan lingkungan dengan tekanan osmotik misalnya 10, ya, tekanan osmotik. Nah, maka dan ini adalah cairan intrasel yang dikelilingi oleh membran yang semi permeable, ya. Nah, kalau membran semi permeable artinya membran yang akan meloloskan air tetapi menghambat semua komponen-komponen atau senyawa-senyawa lain selain daripada air. Itu yang disebut membran semi permeable. Nah, dengan tekanan osmotik yang seperti ini, di mana kita tahu bahwa dalam osmosis itu adalah peristiwa di mana air berpindah dari tekanan osmotik rendah ke tekanan osmotik tinggi. Nah, dalam keadaan seperti ini maka terjadilah
perbedaan tekanan osmotik, dan perbedaan tekanan osmotik itu akan menyebabkan air berpindah dari dalam dari cairan intrasel dalam tubuh ikan nila keluar. Jadi dia akan bergerak keluar. Jadi air akan keluar. Nah, kalau air keluar, akibatnya apa? Selnya itu suatu saat akan mengalami pengkerutan, ya. Bagaimana menggambarkan mengkerut ini? Jadi dia bisa mengkerut seperti ini, seperti balon lah. Anda kalau ada balon yang kemudian mengalami pengempesan, kalau tidak ada udara, ya inilah yang terjadi, ya. Dia akan mengkerut, dia akan mengalami mengkerut, shrinkle, ya, kalau kita di literatur. Dia akan mengalami mengkerut. Kenapa? Karena airnya keluar. Nah, tetapi karena adanya proses homeostasis dari organisme, maka dia tidak akan membiarkan dirinya mengalami shrinkle, mengalami pengerutan. Maka ketika diibaratkan ada tekanan stres dari arah sebelah kiri yang akan mendorong batu ini meluncur ke sana, maka dari arah sebaliknya akan terdapat juga gaya, kalau katakanlah ini ilmu fisika, yang akan mendorong juga ke sini, yang akan mempertahankan agar batu ini tetap berada di sini. Nah, upaya untuk mempertahankan batu ini ketika ada tekanan untuk membuat dia turun dari sini, itu yang disebut dengan kompensasi. Itu dalam fisiologi disebut sebagai kompensasi. Nah, apa yang dilakukan sebagai kompensasi dari peristiwa keluarnya air dari dalam sel ikan nila keluar ini, sehingga dia bisa menjadi shrinkle, maka kompensasinya adalah dalam bentuk mencegah kekurangan air atau kehilangan air itu dengan cara ikan akan banyak minum, kemudian kurang urin, ya. Nah, itu yang akan terjadi. Ini salah satu ilustrasi bagaimana hewan akan berusaha supaya berada tetap dalam kondisi homeostasis. Nah, ketika misalnya kondisinya terjadi pengeluaran air dalam selnya ke lingkungan gara-gara perbedaan tekanan osmotik, maka dia akan mempertahankan kandungan air dalam selnya dengan memperbanyak minum dan mengurangi urin. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi, dan ilustrasi-ilustrasi seperti ini akan kita temukan di dalam fenomena-fenomena terkait dengan bagaimana hewan mempertahankan homeostasisnya terhadap kondisi lingkungan. Nah, umumnya terkait dengan homeostasis ini, kita bisa mengkategorikan hewan dalam dua pembagian, ya. Jadi ada hewan yang mengembangkan suatu karakteristik toleransi. Nah, yang saya maksud toleransi itu adalah misalnya ketika batunya
terdorong, ya mungkin batunya akan bergeser ke sini, ya. Tetapi pada kondisi ini dia tetap bisa hidup. Artinya apa? Dia mampu melakukan apa yang disebut dengan toleransi. Nah, inilah mungkin gambaran bagaimana misalnya hewan-hewan itu ada yang mampu hidup dari konsentrasi atau salinitas 0 sampai 30, ya, seperti ikan nila. Nah, ikan nila itu kalau diadaptasikan, diaklimatasikan secara pelan-pelan, dia mampu hidup di air laut. Nah, ikan bandeng juga seperti itu, bisa diadaptasikan di kolam air tawar, dia bisa hidup. Itu namanya dia mempunyai kemampuan toleransi yang luas. Ada juga yang toleransinya rendah. Jadi itu tadi penggambaran bagaimana kualitas air ini tidak bisa lepas begitu saja terhadap ilmu-ilmu lain yang kita sudah pelajari dalam perikanan, ya. Jadi bagaimana kualitas air itu diadaptasikan oleh ikan, kemudian bahwa di dalam pemanfaatan pakan juga, di dalam bioenergetika itu disebutkan bahwa pertumbuhan itu terjadi apabila selisih energi yang masuk ke dalam tubuh dibanding pengeluaran-pengeluaran untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan dasar itu ada lebihnya, ya. Jadi di bioenergetika itu disebutkan bahwa ketika hewan makan, maka kebutuhan energi yang pertama itu bagaimana memenuhi kebutuhan basal metabolisme. Basal metabolisme itu adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan metabolisme dasar, metabolisme yang mempertahankan hidup, seperti ya bernafas, ya, bagaimana jantung bergerak, bagaimana insang bergerak, kemudian bagaimana osmoregulasi. Jadi kalau misalnya teorinya itu memang kalau ingin menghasilkan ikan yang cepat besar, atur kualitas airnya sehingga ikan tidak perlu melakukan belanja energi untuk osmoregulasi seperti yang digambarkan tadi. Nah, dalam konteks inilah pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan fisiologi, kemudian nutrisi, kemudian kualitas air menjadi suatu pengetahuan yang mesti terintegrasi di dalam budidaya. Nah, selanjutnya saya akan share layar lagi untuk melanjutkan poin-poin penting yang terkait dengan kondisi kimia, mungkin kondisi fisik yang menjadi pembeda antara air tawar dengan air payau maupun air laut, ya. Jadi saya akan share lagi. Jadi perbedaan antara air tawar dan air payau. Jadi, nah, yang pertama adalah konsentrasi gas-gas terlarut saat jenuh. Nah, kita tahu bahwa air payau itu memiliki garam-garam, sehingga kalau kita mengambil 1 liter air payau, maka di dalamnya banyak terlarut zat-zat, ya. Sementara kalau kita mengambil 1 liter air tawar, di dalamnya jauh lebih sedikit zat-zat terlarut yang ada. Nah, karena di air payau sudah ada garam-garam yang terlarut, maka kemampuan air payau maupun air laut untuk
menambahkan lagi zat-zat yang terlarut di dalamnya itu jauh lebih sedikit dibanding air tawar. Contoh, kalau ada oksigen yang akan dissolve, akan terlarut di dalam air payau, maka jika dibandingkan banyaknya oksigen yang akan terlarut di dalam air tawar itu pasti akan lebih banyak bila dibandingkan dengan banyaknya oksigen yang terlarut di dalam air payau maupun air laut. Mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Kita punya karung lah, atau kita punya tas yang bisa memuat 5 kilo barang lah, atau kita punya koper yang bisa memuat 5 kilo barang lah. Nah, kalau Anda membayangkan bahwa satu koper itu kosong sebagai analogi dari air tawar, kemudian Anda membayangkan satu koper itu berisi garam, ya, katakanlah garamnya 2 kilo, ya, maka otomatis mudah kita memahami bahwa jumlah baju atau jumlah celana atau jumlah pakaian yang bisa kita muatkan di dalam koper yang kosong ini pasti lebih banyak dibanding jumlah baju, jumlah celana, jumlah pakaian yang bisa kita masukkan ke dalam koper yang sudah ada isinya garam 2 kilo itu misalnya, ya. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Jadi semakin tinggi salinitas, daya larut oksigen atau solubility of oksigen akan semakin menurun. Jadi kita pernah mengenal istilah SO. Jadi saya ulangi, kelarutan oksigen akan menurun seiring dengan meningkatnya salinitas. Jadi dengan demikian jumlah oksigen yang terlarut pada air payau akan lebih rendah daripada jumlah oksigen yang terlarut pada air tawar. Nah, sehingga boleh dikata bahwa lebih kritis oksigen di air payau dibanding di air tawar. Nah, apalagi di saat suhu sedang panas-panasnya. Jadi kita tahu bahwa pada suhu sedang panas-panasnya memang fotosintesis akan berlangsung sangat-sangat intensitasnya tinggi karena intensitas matahari yang juga tinggi. Tetapi harap diingat, pada saat bersamaan kelarutan oksigen, jadi kita definisikan kelarutan oksigen itu sebagai kemampuan air untuk memegang oksigen, ya. Artinya kemampuan air untuk memegang oksigen pada salinitas yang lebih tinggi akan lebih rendah, ya. Jadi lebih banyak oksigen yang bisa dipegang oleh air tawar dibanding oleh air payau. Sehingga seiring dengan kuliah minggu lalu bahwa apabila suhu tinggi maka konsumsi oksigen juga akan tinggi karena adanya Q10, ya, Q10, bahwa setiap peningkatan 10 derajat terjadi kecepatan reaksi meningkat 2 kali. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bahwa di kolam-kolam budidaya intensif udang itu bahkan siang hari pun dilakukan kincir dikasih jalan, ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang dibanding dengan air tawar, oksigen terlarut di air payau jauh lebih sedikit dibanding air tawar. Jadi harap diperhatikan bahwa ini kita tidak bicara DO, ya, kita bicara SO, solubility of oxygen. Jadi ini bukan berlaku pada oksigen saja, ya. Jadi tentu gas-gas yang lain juga akan lebih sedikit di air
payau daripada air tawar. Dengan analogi tadi, koper yang kapasitas 5 kilo, yang satu di air tawar tidak diisikan apa-apa, sementara di air tawar atau di air payau atau air laut kita analogikan kopernya itu sudah kita isi terlebih dulu dengan garam 2 kilo ya, begitu ya. Jadi mungkin dengan pemahaman ini bisa menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, sedimentasi. Nah, kita tahu bahwa garam-garam banyak di air payau. Nah, ternyata garam-garam di air payau ini bisa bereaksi dengan sedimen yang atau partikel-partikel tanah yang melayang-layang di air, sehingga kemudian berat jenis sedimen itu menjadi lebih berat, sehingga dia akan segera mengalami sedimentasi atau apa? Dia akan lumpur-lumpur itu akan mudah berikatan dengan garam-garam, kemudian sehingga beratnya menjadi lebih besar daripada berat jenis air, sehingga dia akan tenggelam. Jadi bisa dikatakan bahwa sedimentasi di air payau akan lebih cepat mengendap dibanding di air tawar, ya itu. Kemudian aktivitas bahan-bahan kimia. Nah, mungkin analogi yang sederhana kita bilang begini, bahwa kalau ada singa, kalau dia sendiri atau lepas, dia akan lebih reaktif, lebih aktif dibanding singa yang dikerangkeng atau singa yang terikat, ya. Mungkin itu analoginya yang tidak ya sederhana dipahami lah. Artinya apa? Ketika bahan kimia itu terikat, dia akan punya aktivitas yang lebih rendah. Nah, terikat oleh apa? Terikat oleh garam-garam yang ada di air. Nah, sehingga dari sini kita bisa menduga bahwa di air tawar aktivitas bahan-bahan kimia itu lebih tinggi daripada di air payau. Kenapa? Karena di air tawar bahan-bahan kimia itu boleh disebut sebagai tunggal lah, boleh disebut sebagai tidak berikatan. Sementara di air payau bahan-bahan kimia itu akan mudah berikatan dengan garam-garam yang terlarut di air payau, sehingga ya seperti yang saya katakan tadi bahwa singa yang terikat itu tidak berbahaya, kurang aktif dan sebagainya. Demikian pula dengan bahan-bahan kimia yang ada di air payau. Jadi mungkin untuk bisa mematikan alga atau fitoplankton butuh konsentrasi algasida yang lebih tinggi di air payau ketimbang di air tawar. Ya, jadi seperti itu, sehingga ya karena konsekuensi dari adanya potensi pengikatan bahan-bahan aktif ini dengan garam-garam yang ada di air payau. Jadi itu yang penting juga kita perhatikan. Nah, kemudian ini kurang lebih sama lah efeknya dengan logam-logam terlarut. Nah, logam-logam terlarut itu juga akan lebih mudah terikat di air payau dibanding di air tawar. Jadi sehingga ya logam-logam terlarut itu akan lebih berbahaya, ya kalau mau disebut sebagai berbahaya, di air tawar daripada di air laut atau di air payau. Karena kalau di air payau atau air laut, logam-logam berat itu akan berikatan dengan garam-garam yang ada, sehingga sebagaimana analogi singa tadi, dia menjadi kurang berbahaya dibanding di air tawar, ya. Nah, kemudian pengapuran. Nah, kita tahu bahwa komponen-komponen pengapuran itu kan tujuannya untuk menambahkan komponen-komponen yang ada di unsur 1A dan 2A kalau kita bicara susunan berkala unsur. Jadi ada kalsium, kalium, ya, magnesium, itu semua koper-kopernya itu.
Nah, dibandingkan dengan air payau, maka kita bisa mengatakan bahwa di air payau itu konsentrasi dari unsur-unsur 1A dan 2A dari susunan berkala unsur itu jauh lebih banyak daripada di air tawar. Jadi sehingga ya mungkin pengepuran itu menjadi lebih, secara khusus menjadi lebih dibutuhkan di air tawar ketimbang di air payau. Nah, berikutnya kapasitas penyanggah. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana mekanisme kapasitas penyanggah itu, di mana kapasitas penyanggah itu ditentukan oleh garam-garam yang mudah lepas yang tersusun dari unsur-unsur 1A atau unsur-unsur di golongan 1A dan golongan 2A di susunan berkala unsur. Nah, kita tahu bahwa garam-garam itu dari kelompok dari susunan berkala unsur itu golongan 1A dan 1B jauh lebih tinggi di air laut, jauh lebih tinggi di air payau ketimbang di air tawar, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kapasitas penyangga di air payau maupun air laut itu sangat-sangat tinggi. Nah, akibatnya apa? Sangat jarang kita menemukan air laut dengan pH di bawah 7. Karena apa ya? Kapasitas penyangga yang tersusun oleh garam-garam dari golongan 1A dan golongan 2A tadi. Ya. Beda dengan di air tawar, itu garam-garamnya kurang sehingga kapasitas penyangganya mungkin juga akan lebih rendah daripada air payau dan air laut. Nah, kemudian pemupukan. Nah, unsur-unsur plankton yang punya kemampuan fiksasi terhadap nitrogen, ya. Jadi kita tahu ada di tanaman-tanaman darat sendiri, ya. Kita tahu bahwa ada bakteri yang bisa memfiksasi nitrogen dari atmosfer, ya. Jadi kita biasanya tahu bahwa di akar-akar kacang-kacangan itu ada bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari atmosfer. Jadi ada sejenis tumbuhan lah yang mampu memfiksasi nitrogen langsung dari atmosfer. Nah, ternyata komponen-komponen tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen langsung dari atmosfer itu lebih kaya di air tawar dibanding air payau atau laut. Dengan demikian, kebutuhan akan pupuk nitrogen itu lebih tinggi atau lebih dibutuhkan di air payau maupun laut dibanding air tawar, karena di air tawar relatif kaya akan jenis-jenis fitoplankton yang bisa memfiksasi nitrogen dari atmosfer. Nah, untuk pengapuran ya sudah tadi disampaikan bahwa air tawar itu membutuhkan pengapuran yang lebih tinggi dibanding air payau. Dan kemudian hidrogen sulfida. Nah, kita sudah tahu bahwa hidrogen sulfida ini terbentuk dari lumpur-lumpur di dasar kolam yang tidak tersentuh oksigen atau anaerob. Dan jika dibandingkan antara air tawar dengan air payau, kandungan sulfida di air payau itu jauh lebih tinggi daripada kandungan sulfida di air tawar. Karena itu potensi pembentukan hidrogen sulfida lebih tinggi di air payau dibanding di air tawar. Jadi ini juga menjadi ancaman di budidaya-budidaya air payau, bahwa kalau pembersihan dasar kolamnya itu tidak bagus, tidak intensif, maka pembentukan H2S-nya potensinya lebih besar dibanding di air tawar. Nah, kemudian berdasarkan komunitas plankton.
Jadi di air payau itu cenderung green alga, jadi alga hijau. Sementara di air tawar itu blue green alga ya. Jadi itu perbedaan spesies yang terbentuk akibat dari kehadiran garam di perairannya. Jadi kalau di air payau cenderung green alga, kalau di air tawar blue green alga. Kemudian perbedaan yang paling penting juga adalah bahwa di air payau dan laut itu sifatnya korosif, jadi berkarat, sehingga peralatan-peralatan seperti kincir untuk menghasilkan oksigen itu boleh dikata cenderung lebih cepat rusak di air payau dibanding air tawar. Karena apa ya? Kandungan garam itu mempercepat berkaratnya peralatan-peralatan yang terbuat dari pada besi. Jadi ini adalah konsekuensi-konsekuensi dari perbedaan-perbedaan kandungan garam di air tawar dan air payau, dan berbagai macam aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan di dalam manajemen. Nah, kemudian untuk budidaya air payau, saya tambahkan di sini beberapa parameter-parameter kualitas air yang harus mendapatkan perhatian. Yang pertama, oksigen terlarut. Nah, kita singgung tadi bahwa di air payau itu SO atau solubility of oxygen jauh lebih rendah daripada SO di air tawar. Karena itu perlu juga menjadi perhatian, apalagi penggunaan oksigen di air tawar, air payau itu selain oleh udang juga ternyata lebih banyak digunakan oleh jasad-jasad renik. Seperti yang kita sampaikan minggu lalu bahwa fitoplankton maupun jasad-jasad renik yang lainnya itu konsumsi oksigennya lebih tinggi dibanding konsumsi oksigen oleh udang sendiri. Nah, kemudian yang juga krusial di tambak yang menghalangi penetrasi oksigen adalah hujan. Nah, kita kan tahu bahwa air tawar lebih ringan daripada air payau, maka dia akan berada di lapisan atas. Dia bisa membentuk semacam film atau apa ya istilahnya, film, lapisan tipis di atas air tambak yang bisa menghalangi penetrasi oksigen dari atmosfer berdifusi masuk ke dalam badan air. Jadi itu masalahnya ya. Nah, kalau terjadi pembatasan oleh lapisan air tadi ya, maka bisa mengancam juga terjadinya kekurangan oksigen di tambak. Karena itu memastikan bahwa setelah habis hujan lapisan air tawar yang menghalangi penetrasi oksigen masuk ke dalam air ini harus tidak ada. Kita harus yakinkan bahwa itu tidak ada. Karena itu ya dipakailah biasanya kincir air. Itu juga gunanya kincir air. Itu juga gunanya kincir air di tambak supaya mencegah terjadinya penumpukan air tawar di atas permukaan kolam, sehingga mencegah penetrasi oksigen dari atmosfer masuk. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa namanya makhluk hidup ya sangat tergantung pada oksigen. Kalau oksigen kurang ya bisa terjadi kematian. Nah, ini
Ini salinitas. Nah, kita tadi sudah menggambarkan homeostasis ya, bahwa ikan atau udang itu memiliki suatu kisaran yang dia sukai. Kapan lewat dari itu, maka dia harus kerja keras. Bagaimana tadi kita gambarkan bahwa terjadi pengeluaran air atau osmosis ya, air keluar dari tekanan osmotik rendah ke tekanan osmotik tinggi, kemudian harus dilawan oleh hewan dengan belanja energi tertentu, sehingga ya di budidaya air payau kita juga harus memperhatikan salinitas itu. Soalnya kalau salinitasnya di masa-masa kemarau ya, masa kemarau kan penguapan air tinggi, yang tersisa adalah garam-garamnya, sehingga di masa kemarau bisa terjadi peningkatan salinitas yang tinggi. Sebaliknya kalau di musim hujan, karena ada kontribusi atau masukan dari air hujan yang tawar, maka salinitas itu bisa lebih rendah dari yang optimum untuk pertumbuhan udang. Karena itulah di dalam manajemen budidaya tambak misalnya, lebih disukai kalau di sekitar tambak itu ada dekat-dekat sungai, ada sungai dekat-dekat, sehingga kalau misalnya musim kemarau terjadi peningkatan salinitas, kita bisa memompa air tawar dari sungai ke kolam ya, ke tambak seperti itu. Jadi ini juga menjadi model-model manajemen di pertambakan air payau. Nah, kemudian suhu. Nah, kita sudah gambarkan juga bahwa suhu meningkat, terjadi kecepatan reaksi juga akan meningkat. Kebutuhan oksigen juga akan meningkat. Kemudian suhu juga mempengaruhi kelarutan oksigen. Jadi lagi-lagi pengaruhnya ke SO, solubility of oxygen. Untuk memberikan penggambaran, kita mengatakan bahwa semakin tinggi suhu, kemampuan air untuk memegang oksigen semakin rendah. Jadi semakin tinggi suhu, SO, solubility of oxygen, semakin rendah. Mungkin untuk analoginya, Anda mungkin pernah tahu cerek-cerek yang kalau kita masak air pakai peluit ya, sehingga kita tahu oh ini sudah matang airnya karena peluitnya bunyi. Sebenarnya apa sih itu? Kenapa peluit bisa bunyi? Yang membuat peluit bunyi kan adalah oksigen. Nah, ternyata ketika suhu air meningkat, kemampuan air memegang oksigen akan semakin menurun, sehingga semua oksigen yang ada di air akan terlepas. Nah, itulah yang menimbulkan bunyi peluit di cerek-cerek yang dilengkapi dengan, atau ketel-ketel air yang dilengkapi dengan peluit itu. Jadi mungkin gambaran sebenarnya tidak seperti itu, karena uap air juga yang menyebabkan ketelnya bunyinya, peluitnya berbunyi. Tetapi ini paling tidak menjadi istilahnya zaman saya sekolah jembatan keledai untuk mengingat bahwa ketika suhu meningkat, SO akan menurun. Nah, tadi SO menurun, suhu meningkat, SO menurun, kebutuhan oksigen meningkat karena teori Quitten tadi itu ya, sehingga ya menjadi suatu yang krusial juga oksigen di tambak-tambak udang. Apalagi kita tahu bahwa air payau itu kemampuan menampung oksigennya lebih rendah daripada air tawar ya. Jadi ini ada ilustrasi bagaimana hubungan suhu dan tingkat kelangsungan hidup udang windu, di mana kalau suhunya di atas 40 derajat kelangsungan hidupnya 0.
Jadi di sini suhu yang disukai ya tidak lebih dari 35. Nah, ini menunjukkan hubungan antara tingkat kelangsungan hidup dan suhu, ya. Jadi ya ini ada hubungannya dengan homeostasis tadi, di mana dia mempunyai toleransi, tetapi toleransi pada suhu-suhu tertentu saja. Kemudian pH. pH ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian minggu lalu juga kita sebutkan bahwa bentuk-bentuk amoniak itu dipengaruhi oleh pH. Kalau pH-nya rendah, amoniak yang ada itu didominasi akan dalam bentuk yang tidak berbahaya atau kurang beracun, yaitu amonium NH4OH, ya. Kalau pH-nya tinggi di atas 7, amoniak yang terbentuk adalah amoniak yang lebih beracun, yaitu NH3, ya. Jadi ini yang harus diingat juga, bahwa pH menyebabkan toksisitas amonium meningkat, ya total amonium. Jadi ini toksisitasnya, jadi bedakan toksisitas dengan jumlah, ya. Jadi saya ulangi, kalau pH rendah, reaksi akan bergeser dari pembentukan NH3 menjadi NH4. Jadi pada saat pH rendah, proporsi amoniak yang kurang beracun akan lebih tinggi. Meskipun di sini dikatakan bahwa kalau pH rendah, toksisitas amoniak akan meningkat. Tetapi kan kalau pH rendah, amoniak yang beracun itu justru konsentrasinya lebih sedikit. Yang lebih banyak adalah amoniak yang tidak beracun, yaitu NH4. Ya, jadi ini. Nah, sementara sebaliknya, kalau pH tinggi, yang terjadi adalah reaksi akan mengarah ke perubahan NH4 menjadi NH3. Jadi pada pH tinggi, amoniak yang beracun akan lebih banyak daripada amonium. Jadi ini silahkan tonton rekaman kuliah dari sebelumnya untuk memahami hubungan pH dengan amoniak ini. Nah, yang berikutnya adalah amoniak. Kita harus tahu bahwa udang itu adalah hewan yang disebut sebagai amonotelic, ya, amonotelic. Artinya dia menghasilkan amoniak. Sedangkan manusia disebut oriotelik. Jadi kita itu buang air kecil atau buang urin, yang keluar dari urin kita itu adalah urea. Sementara udang yang keluar dari sisa metabolismenya itu adalah amoniak. Makanya pada budidaya udang, amoniak itu merupakan sesuatu yang harus juga diwaspadai. Nah, ini ada penelitian Wilkins bahwa pertumbuhan udang menurun 50% apabila kadar amoniak 0,45. Jadi tertahan 50% kalau ada amoniak 0,45. Kemudian turun 1% apabila 0,1 mg per liter. Nah, kemudian ada juga hubungan antara amoniak dengan oksigen. Karena apa? Anda tahu bahwa
amonium NH4 itu dengan bantuan bakteri Nitrosomonas bisa dikonversi menjadi nitrit atau NO2. Jadi NH4 berubah menjadi NO2 dengan bantuan atau penambahan oksigen dan bantuan bakteri Nitrosomonas. Kemudian NO2 nitrit berubah lagi menjadi nitrat NO3 dengan penambahan oksigen dan dengan bantuan bakteri yang disebut Nitrobacter. Jadi ini yang harus dipahami ya, bagaimana amoniak itu dengan keberadaan oksigen dan kerja-kerja bakteri bisa merubah dari beracun menjadi kurang beracun, kemudian menjadi pupuk atau unsur yang dibutuhkan yaitu nitrat ya. Jadi saya ulangi, untuk pembentukan nitrit dibutuhkan bakteri Nitrosomonas. Untuk pembentukan nitrat NO3 bakterinya Nitrobacter. Jadi ini pemanfaatan bakteri-bakteri itu juga menjadi isu untuk manajemen budidaya di air payau. Kemudian H2S, kira tadi disebutkan bahwa H2S itu berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik pada kondisi anaerob. Jadi kalau disinilah bahayanya sebenarnya. Manajemen tambak itu harus memperhatikan menyedot lumpur pada saat habis panen. Karena kapan lumpur-lumpur yang mengandung bahan organik tinggi itu berada pada kondisi anaerob, bisa menyebabkan aktivitas bakteri dan menghasilkan H2S ya, hidrogen sulfida yang beracun. Nah, dalam konteks inilah juga beberapa pertambakan menerapkan tambak-tambak yang berdasarnya dikasih terpal. Apa maknanya? Ketika panen, terpalnya diangkat, lumpur-lumpurnya dibuang, kemudian disiapkan lagi untuk produksi berikutnya. Jadi itu. Nah, kemudian untuk memantapkan pengetahuan kita tentang manajemen budidaya di air payau, perlu pula kita mengetahui indikator-indikator yang terkait dengan kualitas air dan tanah di pertambakan. Jadi yang satu, ada ikan atau udang yang mati. Nah, ini bisa menjadi red flag istilahnya ya, menjadi semacam indikator. Apa ini? Kok ada yang mati? Pasti ada sesuatu yang salah ini. Nah, kemudian kematian alga. Nah, ini kalau terjadi kematian fitoplankton, itu bisa menyebabkan pembusukan. Ya. Ya, yang bahaya ini karena dia mengalami dekomposisi, kemudian pembusukan, ya bisa menyebabkan bahaya pula kepada udang. Kemudian blooming fitoplankton. Ini fitoplankton ini bisa banyak sekali, tebal sekali. Kalau tebal sekali bisa menghalangi seperti yang kita kuliahkan, bahwa fitoplankton di malam hari akan mengkonsumsi oksigen. Sehingga kalau blooming fitoplankton itu bisa membahayakan udang, terutama di malam hari, karena dia mengambil oksigen yang mestinya digunakan oleh udang-udang. Makanya kita harus mencegah blooming fitoplankton dengan melakukan penerapan algasida. Kemudian indikator berikutnya, udang aktif berenang di permukaan air selama siang hari. Nah, kita kan tahu bahwa udang itu adalah hewan yang suka tinggal di dasar. Kalau dia berenang-berenang di atas, berarti ada masalah ini. Kemungkinan suhu air terlalu tinggi atau oksigen terlalu rendah. Nah, ini juga udang aktif berenang di pinggir tambak selama siang hari, tapi bukan di permukaan.
Nah, ini menunjukkan makanan kurang. Kemudian terjadi perubahan warna air secara tiba-tiba, air menjadi jernih. Nah, itu menunjukkan fitoplankton mati, karena kita kan tahu bahwa fitoplankton itu menjadi shelter, ya. Nah, kemudian ada bau telur busuk. Nah, ini adalah H2S, hidrogen sulfida. Kemudian siput, jadi ada siput-siput di tambak itu merangkak di permukaan air, berarti terjadi penurunan oksigen terlarut di tambak. Kemudian ada jenis-jenis Brachyonus atau zooplankton lain yang dalam tambak yang terlalu banyak, mengindikasikan terbentuknya bahan organik sebagai hasil dekomposisi organisme makanan lain atau perkembangan bakteri terlalu padat. Kemudian insang dengan insang hitam. Nah, bisa jadi ada penyakit atau udang membenamkan diri dalam lumpur yang hitam. Kemudian berikutnya ada warna putih pucat pada ekor, penyakit atau stres akibat oksigen rendah atau suhu terlalu tinggi. Nah, kemudian penurunan salinitas, ya ada kemungkinan, ya ini pada waktu hujan lebat terjadi pencampuran air tambak dengan air tawar, ya. Kemudian adanya juga bahaya dari penghambatan air hujan yang berada di lapisan atas dari tambak yang menghambat difusi oksigen, ya. Kemudian suhu panas. Nah, suhu panas biasanya karena apakah tinggi air di kolam yang terlalu rendah, ya, atau jadi mungkin perlu ditambah airnya karena dengan matahari, penetrasi sinar matahari kok tiba-tiba panas sekali, ya. Jadi mungkin ditambahkan air atau cek pH-nya. Nah, kalau pH-nya normal tidak ada masalah. Kemudian dasar tambak mengandung cacing sironomid dan tidak ada jenis lain, berarti terjadi polusi, kemudian oksigen rendah. Kemudian ada udang dengan bintik hitam, maka ada penyakit bakteri atau kandungan organik yang tinggi. Kemudian ada bulu-bulu kecil di permukaan kulitnya udang, itu bakteri, protozoa atau alga. Kemudian ada buih-buih, ada bahan organik terlarut yang tinggi. Ini bisa menjadi gambaran bagaimana pengetahuan kita di kualitas air itu tidak dibatasi semata-mata hanya pengetahuan dinamika kualitas air saja, tetapi harus Anda tambahkan dengan pengetahuan tentang penyakit-penyakit, tentang bakteri, bagaimana cirinya kalau kena penyakit, jamur, protozoa dan sebagainya, yang semuanya bisa diatasi dengan tindakan-tindakan yang tepat pada saat awal sebelum masalah menjadi semakin berat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.